Bahaya Fris. Di kelas, Dinda, Rani, dan Sari bersama Reza dan Maya sedang berbincang di kelas. Kamu tahu gak sekarang banyak anak zaman sekarang yang terjerumus dalam pergaulan bebas itu bahaya banget tahu. Bener, bahkan ada teman kita yang lagi pengaruh aku kasihan sama mereka. Iya, sama aku juga. Aku penasaran apa sih dampak dari hubungan bebas itu? Banyak sekarang kalau dari sisi kesehatan itu dapat mengangkat penyakit seksual yang tinggi, sedangkan dari sisi sosial itu dapat mencemarkan nama baik seseorang, dan dari sisi psikologis itu membuat stres dan depresi. Benar, aku pernah baca kasus tentang remaja yang terjerumus dan akhirnya mereka sulit menerima di masyarakat. Iya, aku setuju dengan kalian. Aku sendiri pernah mengalami dampaknya, itu semua menjadikan aku lingkungan kamu. Aku juga menyesal. Dulu aku pikir adalah kesenangan sementara, ternyata berdampak aja buat Ini hidupku. adalah hari spesial kita. Oh iya, hari ini kan hari Valentine kita. Iya, aku punya hadiah nih buat kamu. Hadiah apa? Coklat, bunga, atau boneka? Bukan, aku punya hadiah lebih dari itu. Hadiah apa? Aku penasaran. Aku punya hadiah ini nih. Itu apa? Ini minuman biasa kok, aman kok Maya. Gak, aku gak mau. Ayolah Maya, ini tidak seburuk apa yang kamu pikirkan kok. Tapi Ayolah, sudah, coba dulu aja. Gimana Maya? Nikmat bukan? iya ya, enak juga. Kamu ngapain? Enggak kok, cuman main-main aja. Main apaan ini? Cuman main-main senang aja, udah lah Maya. Dinda menabrak pintu kamar Fajar. Maya! Brengsek, keluar kamu sana! Maya, kamu gak apa-apa kan? Kamu diapain sama dia? Tidak, seharusnya kita menambah Maya terlebih dahulu. Ya sudah, ayo kita bawa ke rumah aku biar dia tenangin diri dulu. Yuk. Wah, apa kabar Maya juga dan teman-teman? Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, mereka ditawarkan minuman keras oleh Fajar. Bentar-bentar guys, ini kita nikmatin ini dulu aja. Nikmatin masa muda kali ini. Aku nggak yakin sih Jal, kalau sampai sesuatu terjadi sama kita, bisa-bisa kita kena masalah. Kalian terlalu banyak pikir. Dulu juga Maya seperti itu kok. Gak, aku gak mau lagi. Aku udah tahu akibat semua ini. Jangan soalin, kamu juga dulu ikut senang-senang di sini. Dasar cewek murahan. Sari, kamu baru pertama kali kan di sini. Gak usah malu-malu, kita nikmatin aja ini. Aku gak yakin. Jangan khawatir, ini rahasia kita bersama kok. Jangan, Sar. Aku udah tahu semua akibat ini. Aku sudah banyak kehilangan gara-gara hal ini. Tapi... Udah, Sar. Jangan. Aku udah banyak kehilangan ini. Aku kira ini hanya kesenangan sementara. Ternyata aku banyak merasakan hampa, terhina, dan kesendirian aku. Aku gak mau. Aku mau pulang. Karena Sari pergi, Maya dan Ardi marah, lalu ikut meninggalkan rumah Fajar. Aku udah bilang, ngapain kita kayak gini? Kita kan niatnya mau belajar. Apaan sih kalian semua? Ini bukan hidup bebas, tapi ini merusak diri sendiri. Aku keluar. Keesokannya, Ardi menceritakan apa yang terjadi di rumah Fajar saat mengerjakan tugas bersama kepada Rian dan Budi di kantin pada jam istirahat. Ya, aku ke rumah Fajar. Aku ngeliat sendiri apa yang terjadi di rumah Fajar. Itu bukan kesalahan, tapi kehancuran diri. Itu yang aku bilang, kita harus bisa memilih jalan yang benar. Lebih baik kita bantu Fajar dan teman-temannya sebelum kita terlambat nih. Ayo, setuju aku. Sepulang sekolah, mereka bertiga sepakat untuk menemui Fajar.
Akhirnya Diajar apalagi kamu itu mau keluar seorang perempuan. Ini sama adik dan Muri. Ada juga sebelum kamu misalnya sama perempuan kami ya. apaan sih kalian? Betul hidup gua, itu kan hidup gua. Kita semua di sini ada baik ya buat kebaikan. Diajar apalagi kamu itu bakal dapetin efek dari apa yang kamu udah lakuin, mulai dari kesehatan, psikologi, maupun dari kehidupan. Kenapa sih kalian kayak gitu? Kan itu hidup gua. Kenapa kalian aku terserah gua lah? Sudah, kalau kamu tetap bersikeras gini, kita udah pasrah loh. Dan kita pastikan kamu akan tahu efeknya apa. Hari Senin pun tiba. Saat pembelajaran, Fajar terus memperhatikan Sari. Gua belum puas karena gua belum bisa dapetin terus si Sari. Bro, lagi liatin apa sih lu? Di gua lagi liatin tuh cewek tuh. Cila, suka nih. Gasin aja lah bro. Gua bukan suka sama tuh cewek, tapi gua belum puas buat berhasil dapetin dia buat dilecehin. Lah, deketin aja lah. Ntar juga dapet sendiri. Yoi, gua bakal dapetin dia dan kalau gua berhasil gua traktir lu dah. Mantap, baru terus dah. Pulang sekolah, Fajar mengajak Sari pulang bersama. Namun Sari menolak. Akhirnya pulang juga capek banget pelajaran Inggris. Udah ngerti-ngerti anjay. Sar, lo pulang sendiri gak? Mau bareng sama gua gak? Gak usah dia sama gue. Kan gua nggak nanya sama lo, gua nanya ke Sari. Gimana Sar? Kayaknya enggak deh, aku bareng sama Dinda. Oke deh. Ayo. Kamu harus hati-hati sama Fajar. Dia teman kita, dia udah jadi korbannya. Iya, aku bakal hati kok. Ya udah yuk pulang, ayo. Di kemudian harinya, setelah berkali-kali Fajar gagal mengajak Sari ke kantin bersama, akhirnya Fajar bisa pergi ke kantin bersama Sari. Sar, kantin ya, bareng sama gua aja, mau gak? Seriusan, kamu mau banget sama aku, Jar? Serius dong, kenapa kamu kayak gitu? Enggak kok. Jadi gimana, mau gak nih? Boleh deh. Udah. Sementara itu, setelah melihat kedekatan Sari dan Fajar, teman-temannya mencoba mengajak Sari untuk bermain, sekaligus memperingati agar tidak dekat dengan Fajar. Gimana kalau pulang sekolah kita setuju tuh, gimana kalau kita sambil ngerjain sejarah? Setuju, terus kita cerita-cerita, kayaknya seru tuh. Wah, aku juga setuju. Ayo sama juga ikut. Ayo aku ikut. Setelah berdiskusi, mereka berjalan bersama untuk bermain sebelum libur sekolah. Cuaca hari ini panas banget ya? Iya, panas banget hari ini. Nggak tahu ya kenapa ini cuaca. Kalian sama nggak sih suka kerja hari belakangan ini? Iya, aku juga ngerasa ada yang beda gitu. Iya, aku juga setuju, tapi niat dia tuh agak lain gitu nggak sih? Pokoknya kamu jangan sampai ke rumah dan berani nyesel ya. Iya, gue janji gak bakal makan omong kosong dia lagi. Bener ya? Puas aja. Libur berlalu dan mereka kembali bersekolah. Di perjalanan pulang sekolah, Sari hampir keserempet motor. Lalu Fajar menghampiri Sari dan membantunya untuk mencari perhatian. Sari, kamu nggak apa-apa? Ada yang luka nggak? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Lain kali kalau mau nyebrang hati-hati ya. Iya, makasih ya Jar udah nyelamatin aku. Kamu naik motor sama aku aja, sekarang pulangnya bareng. Enggak usah, aku jalan kaki aja ke sana. Kenapa kok nolak? Soalnya aku nggak enak ngerepotin kamu. Enggak, udah, ayo ikut aja pulang bareng sama aku. Udah, ayo ikut aja, nggak apa-apa. Ya udah deh.
Banyak kejadian itu, Sari dan Fajar sering pulang bersama. Hingga di suatu sore, Hari ini aku senang kali ketemu dengan kamu. Besok kali ulang tahun kamu kan? Aku mau kasih kejutan buat kamu. Kejutan apa? Jangan aneh-aneh ya. Aku sudah menyiapkan besok makan malam yang spesial untuk kamu. Tapi aku bakal coba ngomong sama orang tua aku dulu ya. Semoga gue dibolehin. Oke. keesokan malam harinya, Sari meminta izin kepada ibunya agar diperbolehkan keluar. Hingga ia rela membohongi ibunya. Bu, aku boleh nggak keluar malam ini untuk merayakan ulang tahun aku sama teman-teman? Malam-malam, nak. Bukannya mending di rumah aja. Cuma sebentar kok, Bu. Aku janji gak bakal pulang malam. Mamanya coklat aja. Setelah diizinkan keluar, Sari dan Fajar bertemu untuk menikmati makan malam bersama. Makanannya enak banget ya. Makasih ya, Jan. Aku seneng banget malam ini. Aku juga senang bisa merayakan ulang tahun denganmu. Tapi masih ada hadiah ulang tahun yang lebih spesial dari ini. Jadi ya, apa sih? Datang aja, yakin kamu pasti suka. Semenjak makan malam itu, keesokannya, Sari bermain ke rumah Fajar untuk menerima hadiah spesial tersebut. Jadi, hadiahnya apa? Jadi sebelumnya aku ingin lebih dekat lagi sama kamu sekarang. Maksudnya? Aku ingin mengucapkan cinta untuk malam hari ini. Enggak, Fajar. Aku belum siap untuk ini. Ada sesuatu kado lain. Kan kita udah sama-sama sayang. Apa yang salah dari ini? Aku nggak mau, Fajar. Fajar tak kuat menahan hasrat dan nafsunya, sehingga ia berhasil melecehkan Sari. Dari kejadian itu, Sari selalu merasa cemas dan takut jika ibunya mengetahui bahwa anaknya melakukan hubungan bebas. Saat itu juga, Sari duduk di depan rumahnya dan kebetulan ibunya keluar rumah, menyadari bahwa anaknya sedang merasa panik. Nah, kamu kenapa? Kok lemas? Aku gak apa-apa, Bu. Cuma pusing sedikit aja. Jujur, kamu kenapa? Bu, aku udah dipaksa sama Fajar. Setelah kejadian itu, Sari dan Fajar pun diperintahkan oleh orang tua mereka untuk ke klinik kesehatan. Ini si Sari, saya cek dulu ya. Sari, hasil tes kamu negatif. Kamu tidak tertular penyakit apapun. Alhamdulillah. Nah, di sisi lain, berbeda dengan hasil cek kesehatan Fajar. Ini si Fajar ya? Iya. Bisa ya, saya mau izin periksa dulu. Oh, iya. Aduh, Fajar, sayang sekali kamu terkena virus gonore. Seriusan loh. Betul, penyakit itu menular melalui hubungan seksual. Dan kalau tidak segera ditangani, itu menyebabkan fatal. Bisa menyebabkan kemandulan maupun kesehatan lainnya. Hanya Fajar dipanggil oleh guru BK, dikarenakan Fajar telah melanggar peraturan sekolah. Maaf Pak, saya minta di kantor sekolah dengan tolong untuk mengalar kantor sekolah. Saya tidak menyangka Fajar akan melakukan hal seperti ini. Saya juga tidak menyangka, Pak. Saya menyesal. Ingat Fajar, seks bebas itu bukan hanya berbahaya,
bagi kesehatan, tapi juga dilarang dalam agama. Zina membawa dampak besar baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa saya dulu ingin berubah, saya ingin bertobat. Fajar pun menyesal seumur hidupnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena dampak free sex lebih dari kehilangan segalanya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.